Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dengan NIM 211061121017 dari Minat Manajemen Hutan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran di mata kuliah Manajemen Bisnis Kehutanan. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen bisnis kehutanan. Manajemen bisnis kehutanan merupakan proses pengelolaan sumber daya hutan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan. Hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena hasil hutan, kayu non-kayu seperti getah, madu, dan rotan, serta jasa lingkungan seperti penerapan karbon dan pariwisata. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan. Tujuan dari manajemen bisnis kehutanan itu sendiri yang pertama ada ekonomi, yang dimana dari ekonomi kita dapat mengoptimalkan pendapatan dari sumber daya hutan. Yang kedua ada ekologi, yaitu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga ada sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Yang keempat ada legalitas, yaitu untuk mematuhi peraturan nasional dan internasional terkait dengan pengelolaan hutan. Aspek dalam manajemen bisnis kehutanan yaitu ada beberapa. Yang pertama, satu, pengelolaan sumber daya hutan, yang dimana pengelolaan sumber daya hutan ini meliputi tentang inventarisasi. Jadi di inventaris tersebut kita dapat mengidentifikasi potensi hutan, entah jenis pohon, jumlah, volume, dan kondisi ekosistemnya. Dan juga di poin yang kedua yaitu perencanaan hutan, yang dimana untuk perencanaan hutan itu sendiri yaitu menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang termasuk sistem panen dan reboisasi. Yang ketiga yaitu ada pemanfaatan hasil hutan, yaitu mengolah produk kayu seperti kayu gelodongan dan non kayu seperti rotan dan minyak atsiri. Dan juga ada pembangunan industri kehutanan. Nah, untuk membentuk pembangunan industri kehutanan ini, yang pertama untuk pengembangan industri kehutanan kayu dan produk turunannya seperti mebel, kertas, dan vinir. Dan juga meningkatkan nilai tambah hasil hutan melalui inovasi dan verifikasi produk. Yang ketiga ada jasa lingkungan. Jasa lingkungan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama terkait dengan ekowisata. Di ekowisata ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis lingkungan untuk meningkatkan pendapatan tanpa merusak hutan. Yang selanjutnya ada karbon kredit, yaitu menjual jasa penyerapan karbon dalam program mitigasi dan perubahan iklim. Yang keempat yaitu tentang keberlanjutan atau sustainability, yang dimana untuk keberlanjutan ini memperhatikan terkait dengan silviculturnya, jadi menentukan terkait dengan teknik penanaman dan pemeliharaan hutan untuk menjaga regenerasi alam. Selanjutnya ada tentang rehabilitasi hutan, yaitu pemulihan lahan yang tergradasi untuk mengembalikan fungsi ekologinya. Lalu ada tentang sertifikasi hutan, memastikan pengelolaan hutan sesuai standar keberlanjutan internasional. Dan yang kelima yaitu ada tentang pengelolaan sosial dan komunitas. Jadi di sini dalam manajemen bisnis kehutanan itu sendiri kita perlu memperhatikan terkait dengan kemitraan dalam masyarakat lokal dan pengelolaan hutan. Lalu ada terkait dengan edukasi, pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan tentang praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Lalu ada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan sebagainya.
Untuk strategi dalam manajemen bisnis kehutanan itu sendiri, yang pertama ada terkait dengan pengelolaan terpadu. Jadi di sini untuk pengelolaan terpadu ini mengintegrasi tentang aspek ekonominya, sosial, dan ekologi dalam perencanaan bisnis kehutanan. Yang kedua yaitu penerapan teknologi. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi untuk memanfaatkan hutan, yaitu pemanfaatan teknologi GIS dan remote sensing untuk pemantauan hutan. Lalu ada penggunaan teknologi modern dalam pengolahan hasil hutan. Di tiga yaitu diversifikasi produk. Nah, jadi untuk terkait dengan produk kehutanan itu sendiri, kita perlu diversifikasi, yaitu mengembangkan produk dari hasil hutan seperti bioenergi, bioplastik, dan produk farmasinya. Dan juga ada tentang terkait dengan pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini kita berfokus untuk menargetkan pasar lokal dan internasional dengan produk-produk yang bersertifikasi. Lalu ada kolaborasi multi stakeholder, yaitu kita dapat bekerja sama dengan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat lokal untuk pengolahan hutan yang berkelanjutan. Terkait dengan tantangan dalam manajemen bisnis kehutanan itu sendiri, yang pertama ada deforestasi dan degradasi hutan. Akibatnya yaitu dari akibat pembalakan liar, konversi lahan, dan pertambangan. Setelah itu ada konflik sosial. Konflik sosial ini terjadinya ketidakseimbangan kepentingan antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga ada perubahan iklim, yaitu untuk mengurangi daya dukung lingkungan dan produktivitas hutan. Dan yang keempat itu ada legalitas dan regulasi, yang dimana legalitas ini sangat kompleks peraturannya dan tantangan dalam implementasinya. Setelah itu kita lanjut tentang pilar bisnis kehutanan. Dalam bisnis kehutanan terdapat beberapa pilar utama yang menjadi dasar keberhasilannya. Jadi untuk pilar-pilar ini mencakup dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Terkait dengan penjelasannya, untuk yang pertama yaitu tentang pilar lingkungan. Pilar lingkungan ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama tentang konservasi keanekaragaman hayati, yang dimana bertujuan untuk melindungi flora dan fauna dan ekosistem hutan dari kepunahan melalui perlindungan kawasan lindung dan habitatnya. Yang kedua, pengelolaan berbasis ekosistem, yang dimana memastikan bahwa pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi ekosistem hutan yang sebenarnya. Yang ketiga ada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang dimana hutan berperan sebagai penyerap karbon, sehingga manajemen kehutanan harus mendukung pengurangan emisi karbon dan membantu adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang kedua ada tentang pilar ekonomi. Dari pilar ekonomi ini berfokus pada optimalisasi manfaat ekonomi dari hutan secara berkelanjutan, yang dimana pilar ekonomi ini yang pertama ada pemanfaatan sumber daya, yaitu mengolah hasil hutan kayu dan non kayu secara efisien untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang ketiga ada diversifikasi produk, mengembangkan produk turunan seperti kayu olahan, energi biomasa, atau bahan baku farmasi untuk memperluas pasar. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi, yaitu menggunakan teknologi modern seperti drone untuk inventarisasi hutan, aplikasi digital untuk manajemen, atau teknologi silvikultur.
Yang keempat ada tentang keuntungan ekonomi lokal, yang dimana memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan melalui lapangan kerja dan pendapatan. Yang ketiga ada tentang pilar sosial, yang dimana pilar sosial ini untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Untuk yang pertama yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Dari pilar sosial ini dapat mengikut sertakan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, seperti dalam program kemitraan dan hutan adat. Yang selanjutnya yaitu ada peningkatan kesejahteraan. Tentunya dalam manajemen bisnis kehutanan dapat memberikan kesejahteraan, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, misalnya melalui akses terhadap sumber daya hutan non-kayu. Setelah itu ada pengakuan hak dan konflik sosial. Jadi melalui pilar sosial ini kita harus menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengatasi konflik yang muncul antara pelaku bisnis kehutanan dan masyarakat lokal. Setelah itu pilar yang keempat yaitu tentang pilar tata kelola. Nah, dalam manajemen bisnis kehutanan ini pilar tata kelola ini sangat perlu diperlukan juga, yaitu tata kelola yang baik adalah fondasi keberhasilan manajemen bisnis kehutanan. Yang pertama yaitu kepatuhan hukum dan regulasinya. Jadi dalam pilar ini harus mematuhi peraturan lokal, nasional, dan internasional tentang pengelolaan hutan. Dan juga tentang sertifikasi dan standar keberlanjutan, yaitu dapat melihat bagaimana mengadopsi standar internasional seperti FSC. Yang ketiga yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas, yaitu dapat memberikan laporan yang terbuka mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas bisnis kehutanan tersebut. Selanjutnya ada kontribusi multi stakeholder, yang mana dalam pilar ini juga memperhatikan hal tersebut, dapat melibatkan pemerintah, LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi sinergi antara pilar ini tidak mungkin berhasil apabila tidak saling dukung dan tidak saling bersinergi. Keberhasilan pilar ekonomi bergantung pada keberlanjutan lingkungan. Pilar sosial akan kuat jika ekonomi memberikan dampak positif langsung pada masyarakat, dan pilar tata kelola memastikan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasinya. Kesimpulan terhadap apa yang telah saya sampaikan tadi yaitu manajemen bisnis kehutanan membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Pengelolaan hutan yang baik dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan pelaku usaha. Strategi keberlanjutan, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis kehutanan. Dan juga terkait dengan pilar kehutanan itu tadi, dengan mengintegrasi pilar-pilar ini, bisnis kehutanan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Pendekatan holistik yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan bisnis kehutanan yang berdaya saing dan bertanggung jawab. Terkait dengan strategi pasar, strategi pemasaran produk harus berfokus kepada keberlanjutannya. Jadi kita harus selalu memikirkan tentang keberlanjutan terkait dengan produk hasil kehutanan apabila sudah dipasarkan. Dan juga kita harus selalu berinovasi
dan juga harus mengembangkan ide-ide baru untuk bisa disampaikan dan dijadikan produk yang berdaya saing di luar sana. Dan juga kita harus memanfaatkan teknologi modern. Sekarang sudah tidak bisa dipungkiri teknologi selalu berdampingan dengan kita, jadi kita harus memanfaatkan teknologi tersebut, entah kita dalam promosi dan juga hal yang lain. Apabila kita memanfaatkan teknologi, pastinya kita dapat memperluas jejaring kita untuk memasarkan produk dari hasil kehutanan. Dengan memahami pasar dan kebutuhan konsumen, bisnis kehutanan dapat berkembang menjadi lebih kompetitif dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika banyak kurang ataupun salah dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.